Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama yang kami hormati yaitu guru kita bersama, orang tua kita, pokoknya beliau adalah orang yang kita banggakan dan orang yang kita cintai, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Abidin SS. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita, kemana berkumpulnya kita di sini. Ustaz menurut bahwasanya kita sangat mengharapkan ilmu yang Ustaz berikan kepada kami. Ustaz kita nanti selama 2 pekan biasanya. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz berikan kepada kita dapat bermanfaat untuk kita, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doakan pula mudah-mudahan guru kita Ustaz Jenal Pak Haji selalu Allah berikan keberkahan dalam setiap kehidupannya, dan juga selalu Allah berikan keberkahan pula dalam setiap ilmunya, sehingga ilmu yang beliau berikan kepada kita dapat menjadi saksi di yaumul akhir nanti, bahwasanya beliau bisa nanti bahwasanya beliau pernah berjalan, pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengajarkan diri Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati pula yaitu Ketua DKM Masyarakat Insyaallah Bapak Haji Budi Adi Sucipto, yang tidak pernah lelah yang bahagia, selalu fit dalam rangka membimbing kita semua, mencontohkan yang baik bagaimana caranya untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula mudah-mudahan Ketua DKM Masyarakat Insyaallah yaitu Bapak Haji Budi Adi Sucipto selalu Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan rezekinya, dan juga Allah berikan keberkahan dalam setiap kehidupannya. Yang kami hormati pula para pengurus kesolatan Insyaallah, wabil khusus Bapak Haji Nur senior saya yang selalu mencontohkan pula itu ya kepada saya bahwasanya hal-hal yang baik harus kita lakukan, dan juga para pengurus lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Saya hormati pula tokoh sepuh di Musyawarah Insyaallah, wabil khusus bapak saya Bapak Mas Rufi, dan juga sebagai saking dan juga menghina. Kita doakan mudah-mudahan tokoh sepuh kita yang mana selalu mencontohkan yang baik-baik, selalu istiqomah untuk sholat berjamaah di musola, itu sebagai tabu pada kita semua sebagai pelajar, bahwasanya yang sudah berumur saja bisa terus istiqomah, apalagi kita yang masih muda. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan para sepuh kita semoga Allah memberikan kesehatan dan setiap kehidupan. Yang kami hormati pula bapak-bapak jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan, kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita semua mampu berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di musyawarah Insyaallah dalam rangka ta'lim atau thalabul ilmi, yang mana diadakan setiap malam Sabtu ba'da maghrib sampai dengan jam 9. Salawat beriring sama semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Allah, yaitu kepada baginda Nabi yang Habibana Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mudah-mudahan terlimpah curah pula pada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, pada para tabi'in, dan sampailah kepada kita semua. Mudah-mudahan yang kita semua selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnah yang dia wajarkan hingga akhir zaman Nabi Allah ya Rabbal Alamin. Baik para jamaah sekalian,
Alhamdulillah setelah 3 pekan kita tidak berjumpa dengan guru kita, malam ini kita berjumpa lagi dan kami harap mudah-mudahan para jemaah semua memfokuskan konsentrasi dengan apa yang disampaikan tadi oleh guru kita. Oleh karena itu sebelum kita mulai, sebaiknya kita bacakan buku surah Al-Fatihah yang mana kita khususkan untuk almarhum dan almarhumah dari keluarga kita, dari sepuh-sepuh kita yang telah pergi mendahului kita, dan juga untuk saudara-saudara kita maupun saudara kita yang lainnya. Karena itu marilah kita bacakan pembukaan surah Al-Fatihah dan mudah-mudahan juga menambah keberkahan dan ilmu yang kita dapat. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para jemaah sekalian, insyaallah kita langsung masuk ke pembahasan kita yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Muhammad Al-Faruq Ustaz Bapak Haji Zainal Abidin SS. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati wa zajarana an maksiyati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman min qadri azamati zatika bi kulli waqtin wahid. Qala ta'ala fi kitabihi al-aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan muliakan seluruh jamaah musholat musyawarah bil khusus untuk kalimat karim Ustaz Haji Udin Hadi Sucipto Ustaz dan para sepuh bini sepuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas junjungan rahmat, hidayah Allah kita bisa berkumpul berwajah di majlis yang cukup penuh berkah dalam rangka ini adalah kesempatan dan waktu yang cukup berharga, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Khairun minat dunia wa akhirah. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada yang mulia Habibah dan Mahbub Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diakui dijadikan sebagai umatnya yang kemudian
dalam hal kiamat dan masa kita mendapatkan syafaat Nabi Rabbul Alamin. Baiklah, kemarin kita membahas arkanul Islam, yakni rukun-rukun Islam, fondasi Islam. Khamsatun itu ada 5. Ini sudah aku anak kecil pun, tapi ngaji anak kecil ya anak kecil pun sudah hafal rukun Islam. Iku ono 5 perkara sudah pasti paham. Orang tua juga belum tentu paham. Kenapa? Tuanya usia, tapi tidak tuanya ilmu. Pasti tidak paham. Tapi hakul yang di sini yang belum semua itu bukan tua kecebur, tapi tua karena bikin agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sahabat saya Bapak Haji Budi itu tua karena bikin agamanya, ya jangan disebut rahasia umum. Jamaah bersama-sama di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mengucapnya itu yang pertama harus benar. Kadang saya dengar orang yang azan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, suaranya enak tapi nggak benar, diulang dibalik, salah. Ada yang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya, tapi luar biasa suaranya. Itu makanya jangan mengandalkan suara yang bagus, tapi makhraj yang benar. Nah, ini coba kita bahas. Yang pertama adalah syahadatun. Apa itu syahadat? Ada yang tahu itu syahadat. Ada orang yang hakikat diberikan syahadat oleh Katri yang membuat pernak-pernik akikah, dibuat syahadat. Orang yang haji dibuat syahadat. Orang yang lulus sekolah dibuat syahadat. Orang yang lulus santri dibuat syahadat setelah imtihan dalam pesantrennya. Itu syahadat. Syahadat itu apa sebetulnya? Syahadat itu adalah tayakun. Syahadatun tayakun, keyakinan. Apa itu keyakinan? Pentasdikan. Apa itu pentasdikan? Pembenaran. Pembenaran itu hanya kepada Allah. Persaksian hanya kepada Allah. Ini. Nah, itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Coba kita lihat. Syahadat ini punya rukun. Arkanul Islam mempunyai rukun wajib. Ya, nikah, arkanul nikah. Paham? Wali ada arkanul wali. Paham? Semuanya ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau rukun itu dilakukan di dalam perkara dan amal itu sendiri, tapi kalau syarat itu dibuat. Paham ya? Rukun sholat dengan syarat sholat beda. Nah, syahadat itu mempunyai rukun.
Belum nemu ya? Kayak belum nemu. Bikin video kan, tanya orang aku, pikir apa? Melengkung. Ya, itu syahadat. Makanya adalah arkanus syahadat khamsatun. Ini sama seperti arkanul Islam khamsatun. Ini mesti dipahami. Makanya saya paling sering nggak beli buku di mana itu jadi berapa. Ya secara jangan dibeli tokonya Pak, bukunya dibeli gitu. Supaya kita semua ya ngaji bertahun-tahun nggak punya buku, nggak punya saksi tirak. Besok kalau kita mobil ada di mobil 3 Orange ya itu kan saya di kitab Lutfi ada ini Bapak Lutfi ya. Oh Lutfi ini Latin ya satu mustaq ya di Solo ada di Bapak saya kita itu buat ya supaya kita semua supaya kita belajar tulis satu tulisan kita di situ bisa kita nyorot apa itu saksi di hadapan Gusti Allah dan yang kita cari itu menjadi saksi kita kan lumayan iya cuma saya di lemah dia rapi kita di mana boleh rapi yang ini bukti kita itu sudah puluhan tahun dari abadnya yaitu terus ya tuh coba kita kembali wa'alamuha khumsatun rukun syahadat itu ada 5 ini belum kita bahas ada ilaha illallah kira-kira gimana tuntasnya kan sampai subuh ya jawab rukun syahadat itu ada 5. Yang pertama adalah syahidun tulis di otak yang dijedot gimana bisa. Yang pertama adalah syahidun. Yang kedua adalah masyhudun lahu. Yang ketiga adalah masyhudun alaihi. Yang keempat adalah masyhudun bihi. Yang kelima adalah sigotu. Nah, paham ya? Tahu sigotu? Gotu yang masih tadi gotu. Satu rupiah, lebih kecil namanya gotu itu baca ya. Lumayan punya gotu gede sana. Baik, saya ulangi. Yang pertama adalah syahidun. Yang kedua adalah masyhudun lahu. Yang ketiga adalah masyhudun alaihi. Yang keempat adalah masyhudun bihi. Dan yang kelima adalah syiqotun. Kita bahas hafalin ayat itu bunyi putar jika aku putar ayat itu ya. Nah, coba kita bahas terus. Fasyahidu yang dimaksud orang yang bersaksi. Syahidun adalah orang yang bersaksi. Siapa? Kita. Siapa itu? Huwal muslimu. Seluruh orang muslim itu namanya syahid. Bukan syahid, tapi syahid. Sama-sama syahadah yas'alu syahadah. Wasyhadu bahwa syahid itu adalah masyhud. Syahid itu dimana masyhud. Fa'ilun fa'al. Yang fa'ilun fa'il dimana maf'ul. Itu adalah kalimat syahidun. Ayo kita pilih sama-sama. Belajar itu punya. Kalau nggak punya, nggak belajar. Kenapa? Karena ada yang masuk. Apa yang dipikir?
dijawab. Syahidun adalah buat muslimu jami'ah. Seluruh umat muslim ketika dia menjadi muslim itu secara tidak langsung sudah menjadi orang yang syahid, orang yang menyaksikan, orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi itu adalah al-mutayaqqin, orang-orang yang mempunyai keyakinan. Berarti muslim mutayaqqin, ada muslim yang tidak punya keyakinan apa? Dikelilingi tanpa adanya ilmu. Ini paham ya? Makanya belajar dulu, baru dapat ilmu, baru dapat keyakinan, baru menjadi syahid. Rentetannya dari awal ke syahid. Itu adalah syahid, orang yang bersaksi hanyalah orang-orang muslim yang mempunyai keyakinan. Karena di tempat kita itu banyak orang muslim tapi tidak punya keyakinan. Kenapa? Tidak menjalankan daripada pensyahadatannya, daripada mentasdiqkan itu tidak ada. Hanya ikut orang. Nanti kalau ikut nggak bisa, ikut yang bisa. Ini udah nggak bisa, nggak mau ikut yang bisa. Nah, bisa dari mana? Tahu-tahu pergi sekian tahun keluar bewoknya panjang, tanpa kumis, bewoknya panjang kumisnya gede pakai juga. Oh, tahu-tahu disebut anjingnya, ustaz. Nah, mukadimah itu kan ya, ini jamaah. Jadi yang pertama adalah syahid. Yang dimaksud syahid itu adalah huwa muslim, yakni semua orang muslim adalah syahid. Rukun yang kedua adalah wal masyhudu lahu. Siapa yang disaksikan oleh syahid? Subhanahu huwallahu subhanahu wa ta'ala wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Masyhudun lahu artinya yang disaksikan oleh kita, yang mempunyai keyakinan dalam hati, yang mempunyai kepercayaan kuat dalam hati, ya, itu yang kita saksikan adalah ruwallah. Kalimatnya ruwallah, menggunakan ruwal bentuk baru Allah. Aturan Allah ruwal, tapi di sini ruwallah seperti surat Al-Ikhlas. Ini berarti menandakan perkara yang sangat penting. Ketika yang disebutkan itu ada isi dohir yang tersembunyi, kemudian yang dimaksud itu adalah zohiriyahnya, itu berarti menggunakan, itu berarti perkara yang sangat penting. Qul huwallahu ahad. Paham ya? Huwa dulu katakanlah Muhammad huwa, dia. Dia itu sifatnya adalah mustaqil, tersembunyi. Tapi apa? Tersembunyi, tapi betul-betul nampak secara sendiri. Paham? Jadi kalau kita bahas tentang sifat-sifat Allah itu luar biasa. Makanya ketika Jibril lama-lama itu orang namanya kayak orang bentuk nggak tahu dia sebetulnya hatinya itu sedang bercengkrama dengan Gusti Allah. Makanya
Sama kayak mayat dong. Mayat itu paling busuk kalau dia sendiri makanya ya, masya Allah. Itu, tapi kalau kamu sabtu bangun, ada sabtu ya, ada sabtu bangun cekrak lagi dia. Ini, ya. Maka di sini ada wal masyhudun lahu huwa Allah, yang disaksikan oleh syahid, oleh muslim, oleh mutayakin adalah huwa, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perkara yang menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang sangat mendasar, sangat penting. Gitu. Yang disaksikan itu bukan hanya Allah, bukan hanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi wasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti masyhudun lahu itu ada dua sasaran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kedua dari hukum syahadat. Yang ketiga adalah wal masyhudu alaihi, orang yang disaksikan alaihi, atasnya siapa? Ahli dalam mentafsirkan ini, dalam ini adalah yang dimaksud adalah huwal musliku billah wal munkiru lidisalati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau masyhudul lahu itu yang disaksikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan wal masyhudul alaihi, pentasyhid dan pensyahadahan yang sebaliknya adalah siapa itu? Wal musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah. Yang pertama yang disekutukan itu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak dipercayai. Syahidah ahli, berarti kebalikan. Kalau syahidah lahu, syahidah itu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masyhudun alaihi, yang dimaksud yang itu adalah bukan orang muslim, tapi orang muslim. Paham ya? Ini adalah rentetan daripada takluk bahasa, sambung bahasa. Paham ya? Kalau ja'a ila, pergi. Kalau ja'a bi, membawa. Kalau ja'at, pulang. Itu bahasa Arab. Rohiba fi, senang. Kalau rohiba, apa? Benci. Itulah bahasa Arab. Ya, makanya harus dimiliki oleh seorang alim, oleh seorang asadi, oleh seorang ustaz, harus tahu daripada ta'lim. Tartibul kalimat dalam bahasa Arab harus betul-betul dimiliki. Karena tanpa mengetahui tata kriteria bahasa Arab, tidak mungkin dia bisa mengartikan Arab yang guntur, boro-boro ngerti baca aja Arab, bahasa Arab guntur. Tapi kalau Arab guntur pasti kena ayat-ayat guntur itu kan pasti. Yang pertama adalah orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wal munkiru li risati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah yang dimaksud dari masyhudun alaihi adalah orang yang ingkar kepada risalah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya sangat disayangkan orang yang bertemu dengan orang baik nggak ke bawah baik. Tapi contohnya ada di zaman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak manusia yang bertemu dengan Nabi, ya hidup sejaman dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi. Banyak kan? Makanya saya kemarin pas ke haul dengan Bapak ini, haulnya Pak Main Zubair di Habib, itu ketika baca itu bacanya surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb, beliau tuh nggak baca dikeraskan, apalagi dipakai bacaan sholat. Apa gimana? Ini keilmuan saya sampaikan. Ya, beliau Abi Lahab ini adalah pamannya Kanjeng Nabi yang sangat bangga dengan Nabi ketika Nabi lahir, ketika ponakannya Sayyidatuna Aminah itu lahir, maka yang paling cikrakan kegirangan itu adalah Nabi Lahab. Dan yang paling maulidnya manusia di dunia ini ya Nabi Lahab. Coba lihat sejarah Nabi. Berapa ketika Kanjeng Nabi lahir, berapa dia motong otak, berapa dia motong kaki domba. Itu orang manusia, ya paham? Nah itu. Jadi manusia yang paling maulid adalah aku. Nah, namun Allah tidak berkehendak dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah Allah. Makanya beliau jauh dari waktu juga jauh. Ketika ada surah Al-Baqarah, orang baca nggak dibaca keras. Kenapa? Begini Pak, secara artinya, misalkan kita punya orang tua, ya, punya orang tua atau punya paman yang sangat mencintai kita, yang memberikan fasilitas kepada kita syukur, tapi nyatanya itu nggak suka sama kita. Tapi ketika ada orang yang kemudian menjelek-jelekan bapak kita atau saudara kita, perasaan kita seperti apa? Itu saudara kita. Kita tahu bahwa itu bukan orang yang benar, tapi bukan orang jahat. Tapi dipujikan keburukannya terdengar oleh kita, kira-kira gimana? Yang ngurus kita dari kecil, meskipun kita yang gak masuk dalam hati. Makanya secara logika, secara akli itu seperti itu. Maka beliau ketika membaca Quran kemarin, semua beliaunya senyap. Gitu. Ya. Kenapa? Saking takdirnya adabnya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut Nabi tersinggung. Sudah tentu, sudah jelas itu adalah seperti itu. Tapi kita belum tentu, ya belum tentu dengan Nabi itu juga seperti itu. Gitu. Makanya ketika kita cerita dengan siapa itu paman Abdul Muttalib yang sangat mencintai Kanjeng Nabi, menjaga Nabi, merawat Nabi, tapi Allah tidak berkehendak dapat itu jangan diceritakan. Paham ya? Jangan diceritakan. Abi Lahab saja ketika hari Senin itu diringankan
azabnya oleh Allah. Apalagi Abdul Muthalib yang melindungi Nabi, yang menyayangi Nabi seperti itu. Nah, gitu ya. Kita jangan ikut-ikut menjustif. Itu hak Allah Ta'ala. Paham ya? Ini adalah takdir kita. Kan itu. Ya. Ada bani Rabbi fa'aksib takdir. Yang mengajari aku sopan santun tentang adab adalah Allah. Maka kita harus bertakdir kepada makhluk Allah. Itu adalah yang ke berapa? 1, 2, 3. Wabasyurun alaihi, yang dimaksud adalah wal musbiku billah wal mukiru bilisani sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah wal masyhudu bihi. Biasanya kalau pakai ba itu adalah ilsof. Paham ya? Ilsof itu tidak terpisahkan. Makanya ketika saya ucapkan akhibillah, beda akhibillah, itu beda tingkatannya. Yang ikut-ikutan ayat Allah. Besok bahasa Masya Allah, jangan dan gaya orang Arab, jangan ikut-ikutan. Kalau tahu boleh. Nah, di sini adalah wal mas'ulu bihi. Maksudnya itu ada suhudul uluhiyyati wal wahdaniyati lillahi subhanahu wa ta'ala wa subutu risalati li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini agak berat. Wal mas'ulu bihi adalah suhudul ilahiyyati wal wahdaniyati billahi subhanahu wa ta'ala. Apa itu suhud? Suhudul uluhiyah itu adalah penetapan ketuhanan, persaksian penetapan ketuhanan yang ada dalam diri kita. Kira-kira ucapan kita ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha, itu nomor tidak dalam hati kita. Kenapa mereka mengucap syahadat kok masih melakukan kayak gitu? Kenapa? Suhudul ilahiyah itu nggak ada. Mereka juga bersaksi bahwa Allah Tuhan, Tuhannya, bahwa Allah itu adalah Rabbnya, tapi nggak ngomong sampai hati. Kenapa? Suhudul ilahiyah itu nggak ada. Suhudul ilahiyah belum ditambah dengan wahdaniyah, penetapan ketuhanan, keesaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara wahdaniyah yang dikaitkan dengan uluhiyah, itu kajiannya luar biasa. Semua yang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari dalam sifat kita sifat 20 itu semuanya wahdaniyah. Semuanya wahdaniyah, semuanya esa. Nah, esanya ini adalah semua merambat kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Merambat ke sifat ke-20. Sementara sifat wahdaniyah ini termasuk sifat 20. Berarti double. Nah, merambat kepada Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sama ucapannya, tapi hurufnya berbeda. Ada kalimatnya sama, tapi kalimatnya berbeda. Seperti Al-Majid.
Ada juga Al-Majid. Ada kan? Ada Alimu, ada Alimu, ada Qadiru, ada Qudratu. Itu semuanya wahdanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tunggal dalam ketuhanan dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, terus itu aja Pak. Ya. Apalagi kalau nanti kita punya kecil Pak, dijad adorori. Ayo, kalau habis ngaji saya lupa lagi. Kalau ngaji fokus, insya Allah itu saya benar. Tapi setelah itu, wah, nggak lupa sih. Ya. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arkan syahadat yang tepat itu adalah wal maksudud bihi, maksudnya adalah ketetapan uluhiyah, ketetapan sifat ketuhanan yang esa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, suhudnya daripada risalah kerasulan daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suhud. Ada suhudul ilahiyah, ada suhudul nabawiyah atau nubuwah. Ada suhudul ilahiyah, ada suhudul risalah. Ini kategorinya daripada bagian masyhurun bihi. Enaknya sama kalau banget sih. Kalau begini kok apa bicaranya. Tapi ingat, makanya adab daripada orang yang akhirnya ngaji itu saya tidak Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu itu berikan tindak, memberikan tindak kepada berikutnya. Apa itu? Ketika ngaji, semua keilmuan yang kita miliki buang, kosongkan, kita dihadapkan dulu. Ya, langsung pinter ini dulu kita. Menguji, menguji. Emangnya impian monetisasi. Itu salah satunya adalah kosongkan semua iman kita. Kita di hadapan guru, kita adalah murid yang bodoh. Dan itu saya praktekkan ternyata ketika saya ngaji kayak gitu di masa ini, saya ngomongnya dia. Yang namanya bodoh, saya itu bodoh, kamu tahu itu susah. Bodoh karena tai saya itu begini aja. Suruh buat pertanyaan saya nggak bisa. Kenapa? Emang kagak bisa. Tapi setelah keluar alhamdulillah Gusti Allah memberikan penerangan keilmuan ini. Makanya seburuk apapun jangan bertolak belakang dengan guru. Ya, jangan bertolak belakang dengan guru selama guru mengajarkan yang benar dan dia pun memberikan contoh yang benar, ikuti. Kalau memang tahu jelas itu nggak boleh jauhi. Itu satunya, tapi jangan belakang, nggak boleh berdebat dengan guru. Sama halnya kita berdebat dengan orang tua, meskipun kita benar, tetap kita salah. Yang terakhir adalah wasiqat. Apa itu siqat? Siqat itu adalah bentuk kalimat yang diucapkan. Adalah hiyalabdu, yaitu lapan. Yaitu apa lapan? Asyhadu. Talaffuznya asyhadu ini adalah siqat. Dan harus benar, jangan ashadu. Sin kecil ashadu atau shin kecil kecil ashadu, supaya pas ashadu salah, harus ashadu. Tidak
panjangin boleh. Tapi ada yang protes, sudah bohong. Belum sama gue juga. Itu kenapa sih kalau zikir? Si hati supaya panjang. Apa sih? Nah, itu ada yang begitu bagaimana? Ya, tapi nggak apa-apa gitu. Nah itu kenapa dipanjangkan? Itu tadi supaya bertasdikan, bersyahadakan, apalagi mensikutkan bahwa lafaz asyhadu itu harus dibarengi dengan tayakun, harus dibarengi dengan keyakinan haqqul haqqani, tahqiqan, betul-betul dengan berpraktikan syiddatul banget. Coba kita ucapkan ibadah asyhadu kedengaran kita ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan kayak anak-anak asyhadu an la ilaha illallah, tapi enggak menjadi enggak ada tasbih, penekanan enggak ada. Malah anak-anak dan kita harus menjaga jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selesai kita mengkaji syahadatun. Nah ini asyhadat. Hanya kita kali ini mengaji tentang syahadat. Ya, iya. Belum ada ilaha illallah itu apa? Banyak. Kenapa silakan? Itu masih ya, ya goreng, boleh begitu. Kalau misalkan tanpa disengaja, bukan karena ekspresi yang kita zahirkan, bergerak sendiri, tidak apa-apa. Ya, iya gitu nggak apa-apa. Nanti kita bahas dua lagi, kita bahas besok, kita bahas. Tapi hanya sekilas saja. Kalau misalkan orang jujur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sejak juga punya uji. Betul-betul kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu nanti zikir latifahnya tidak kena. Zikir latifahnya tidak kena. Zikir hurufnya tidak kena. Harus ada 7 titik. Kalau habis zikir itu 7 titik. La ilaha illallah. Itu kalau beda-beda. Ada tarikan Saziliyah, ada tarikannya Qadiriyah, Sabatiyah, banyaklah kita belajar zikir. Makanya kita belajar ya, belajar zikir itu jangan hanya asal. Nah, kok yang dizikiri asal, kata Gusti Allah. Ingat sawit itu bukan asal, harus betul-betul ya. Tapi kalau misalkan diri, misalkan sakit itu sudah sampai diri. Ada yang sakit ini, kenapa? Itu nggak sadar dia. Zaunya itu, rasanya itu sudah melebihi daripada apa yang dirasakan saat itu. Yang terbaik itu bukan makhluk lagi, itu sudah Zatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang ketika mabuk dengan Gusti Allah itu beda dengan mabuk dengan jangan kembar. Ayo Pak, yang serius banget. Ya, kalau ingin kembar, Nabi itu enggak manusia itu, Nabi itu surga.
Bahkan dan hadis Muslim Nabi itu kalau bercanda itu kelihatan kalau sampai gitu. Tapi kalau nggak kelihatan tenggorokannya itu kalau kita ketawa sampai gitu jangan, nggak boleh. Itu iblis masuk tuh aja cukup, tapi kencang, tapi itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak menunggu seolah-olah bukannya serius, mentang-mentang buat Nabi serius, mentang-mentang buat Ustaz serius, nggak boleh. Zaki jaga ini sombong, bukan siapa kedua jangan biasa-biasa aja. Apalagi kita bukan siapa-siapa, Nabi saja mengajarkan ketawa Tuhannya, adab itu seperti itu. Paham ya? Sudah selesai ya? Alhamdulillah di saat ini kita bisa mengkaji hanya dengan kalimat syahadat. Berikut dengan arkan syahadat ada 5, ada syahid, ada masbutun lahu, masbutun alaihi, masbutun bihi, ada sikotun. Apa ya? Gotu, itu zaman itu ya. Iya, zaman itu. Tapi gotu itu ya lumayan gotu juga dokosin orang tua ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lillahi ta'ala dan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Al-'abdu bil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hubbahu sallallahu alaihi muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat tadi itu adalah menguatkan hati kita. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hubbahu sallallahu alaihi muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah hafal akan bakal progres atau bakal rungkat ya. Demikian semua manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini